Jadi jika di sini terdapat sebuah yoni, bisa diidentifikasi bahwa dulunya adalah sebuah tempat bangunan suci atau media utama ya sebuah yoni ini. Yoni ini biasanya satu kesatuan dengan sebuah lingga dan juga aspek arca atau patung-patung arca di atasnya. Kalau kita melihat dari yoni ini bahwa tengahnya sangat besar sekali, warga juga menduga ini sebagai lumpang ya, padahal ini adalah yoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Telusuri Nusantara. Kali ini kita berada di Desa Kademangan, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Kita akan menelusuri sebuah yoni. Yoni ini sudah lama sekali ditemukan. Disebut warga sebagai lumpang miring. Jadi warga menyebutnya sebagai lumpang miring karena konon di tengahnya itu tempat untuk lingganya itu sangat besar sekali ya. Jadi mungkin warga menduga sebagai lumpang. Bagaimana lumpang ini bentuknya dan tempatnya, mari kita telusuri karena di depan sana katanya tempatnya lumpang itu atau yoni. Yuk ikuti. Banyaknya temuan benda diduga cagar budaya di Jombang yang nasibnya tak terurus, seperti halnya yoni kuno yang disebut warga setempat sebagai lumpang miring. Lumpang miring ini terdapat di Dusun Pekunden, Desa Kademangan, Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Benda diduga peninggalan purbakala ini tergeletak di tanah di bawah pohon serut berukuran besar. Benda tersebut diyakini warga sudah ada sejak ratusan tahun silam. Menurut keterangan warga dijelaskan yoni tersebut tak pernah berpindah lokasi. Selain ukurannya yang besar dan berat, hingga kini belum ada upaya penelitian yang dilakukan terhadap benda tersebut. Tak jauh dari yoni sekitar 100 meter ke utara ada sebuah tanah yang banyak sekali terdapat bebatuan kuno yang ukurannya cukup besar. Ya teman-teman, ini yoninya. Di sini yoninya posisinya miring ya. Ini miringnya asli ataukah dulunya itu digeser oleh warga? Kita kurang tahu. Jadi jika di sini terdapat sebuah yoni, bisa diidentifikasi bahwa dulunya adalah sebuah tempat bangunan suci atau media utama ya sebuah yoni ini. Yoni ini biasanya satu kesatuan dengan sebuah lingga dan juga aspek arca atau patung-patung arca di atasnya. Kalau kita melihat dari yoni ini bahwa tengahnya sangat besar sekali, warga juga menduga ini sebagai lumpang ya, padahal ini adalah yoni. Tapi folklore cerita atau cerita masyarakat bahwa ini sebagai lumpang. Ini sangat besar sekali. Kalau ada lingganya, ini dimungkinkan besar sekali. Karena lingga dan yoni yaitu simbol kejantanan dan kesuburan. Bila mana ada terdapat sebuah yoni di suatu tempat, bisa dimungkinkan itu adalah bangunan suci di masa lampau.
Dari era mana dan tahun kapan itu tergantung dari hasil temuan. Kalau memang tempat ini diekskavasi, kita tidak bisa menduga-duga apakah di era Majapahit atau yang lebih lampau atau setelahnya Majapahit, kita belum tahu. Jadi jika terdapat sebuah yoni, biasanya bangunan suci itu diperuntukkan untuk golongan mana, itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tingkatan desa atau wanwa, yang kedua adalah tingkatan watak atau wisaya, dan yang ketiga adalah tingkatan kerajaan atau kadatuan. Dari masa era kerajaan Kadiri disebutkan juga bangunan suci itu sebagai watak atau wisayan, sebutan dari era kerajaan Kadiri. Dari situ kita juga bisa memahami bahwa bangunan suci itu terbagi untuk siapa-siapanya, yang lebih signifikan itu untuk golongan apa. Jadi di sini ada lagi golongan yang lebih tertuju kepada bangunan ini diperuntukkan untuk siapa. Yang pertama biasanya untuk golongan pandai besi. Kenapa golongan pandai besi ini diberikan hak istimewa? Dikarenakan golongan ini sangat penting bagi kerajaan, karena golongan ini bisa membuat senjata. Bisa dibayangkan kalau golongan ini tidak diberikan hak istimewa bangunan suci, mereka bisa akan membelot ke kerajaan lain, mungkin seperti itu. Dan yang kedua adalah golongan Dharma Haji, yang mana Dharma Haji ini biasanya bangunan sucinya diperuntukkan oleh raja-raja atau abdi negara pada masa kuno. Yoni itu terdapat ragam hias yang sangat bagus dan banyak. Di situ kita juga bisa melihat di era kerajaan Majapahit seperti di situs Brekauripan, itu mungkin bisa diidentifikasi sebagai bangunan suci untuk kerajaan atau Dharma Haji. Dan yang ketiga ini yaitu untuk golongan Dharma lepas, yaitu masyarakat biasa. Jadi untuk yoni yang ditemukan biasanya itu kita lihat dulu bagaimana bentuknya, besar kecilnya, dan ragam hias yang ada di sebuah yoni tersebut, karena itu bisa kita tarik untuk siapa bangunan suci ini diperuntukkan. Kalau ragam hiasnya semakin banyak dan bisa kita lihat indah sekali seperti di yoni gambar Mojowarno itu, sepertinya diperuntukkan untuk para abdi negara. Tapi juga menduga bahwa yoni yang ada di sana sebuah tapal batas barat tapal batas Kota Raja. Kalau kita lihat dari lokasi yang ada di sini, tidak jauh dari yoni gambar dan tidak jauh dari Wilwatikta atau ibu kota kerajaan Majapahit. Kalau di sini yoninya cukup lumayan sedang. Ini seperti yang ada di Watu Kucur. Untuk ceratnya masih utuh, hanya saja ini terpendam agak dalam ya. Biasanya yoni ini menghadap ke arah barat, Untuk sistem pemujaannya menghadap ke arah timur, ke Gunung Pawitra ya, untuk ke Gunung Pawitra. Nanti kita akan coba menelusuri di sekitar sini ada apa saja. Katanya kok banyak sekali batu bata merah. Ya, kita coba menelusuri di sekitar lokasi yoni ini. Katanya ada batu bata merah besar. Ini depan kita sudah ada 2, ukurannya sangat besar diameternya.
Oh, sini juga ada. Yuk kita jalan lagi. Tersebar banyak sekali, teman-teman. Ini juga ada di sepanjang jalan yang kita lewati ini, banyak sekali batu bata merah besar. Katanya sih tadi sudah didata oleh pihak dinas terkait bahwa bisa diindikasikan sebuah candi. Ini berserakan